Halo guys, it's Jojo and welcome back to ASMR. Aku sama Mama review film Pengepungan di Bukit Duri. Pengepungan Bukit Duri ini merupakan film garapan Bang Jokan, Joko Anwar, yang diproduksi oleh Kak Tia Sibuan, diproduksi oleh Production House Come and See Pictures, dan yang bikin karena diproduksi juga sama PH Hollywood, itu Amazon MGM Studios. Ya. Pengepungan di Bukit Duri ini menceritakan tentang seorang guru bernama Edwin yang dia mencari keponakannya yang nggak tahu di mana. Terus dia dapatnya informasi cuman kalau keponakannya itu ada di sekolah daerah Jaktim. Nah, pada akhirnya dia menjadi guru pengganti di SMA Duri. Dia yakin kalau keponakannya ada di situ. Selama pencarian keponakannya, dia malah menemukan hal-hal yang di luar nalar ya. Maksudnya kayak dia bergumul dengan permasalahan sekolah yang siswa-siswanya itu brutal. Duri ini adalah sekolah buangan, jadi ya mereka kelakuannya emang nggak ngotak gitu ya. Sampai guru dilawan. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal nggak usah ngeladenin dia. Kalau dari aku sepanjang menonton film, jadi jangan spoiler. Jadi sepanjang menonton film itu yang aku rasakan itu adalah ketegangan, agak kayak gini nontonnya kayak gitu. Jadi kayak butuh mencerna setiap yang dikerjakan, aksi reaksi dari setiap karakter itu. Jadi kayak perlu dicerna gitu. Kayak kok tiba-tiba sekarang ini gini-gini segala macam. Jadi itu dari aku. Kalau misalnya dari Mama tanpa spoiler. Jadi gini loh, aku kan nontonnya umurku udah di atas 60-an ya. Jadi filmnya itu bisa spot jantung kita seperti naik apa tuh? Yang roller coaster. Dari awal, bukan awal sih. Iya, dari dia mulai dari keberingasan. Iya, mulai dari masuk ke kelas. Pokoknya ada beringas lah di dalamnya itu. Di situ kita terbawa sampai apa ya? Terus naik, terus sampai jantung gedung. Terus mata tertutup, lihat, karena memang penuh dengan darah dan duka. Gaya anak mudanya memang begitu ya. Ini film nih kayak seperti anak mudanya dibuat bumbu-bumbu kayak ada apa ya, gaya-gaya mafia gitu. Dari pengemasan mereka menjadi pemuda yang pokoknya yang sadis dan brutal lah, kayak begitu. Sebenarnya ini film kan kalau kita tonton, kan kebetulan waktu kita nonton itu ada anak-anak yang kayaknya masih SMP SMA gitulah ya. Ya semoga ini film tidak diambil dari segi negatifnya. Mungkin boleh mendapatkan bahwa kita ini tidak perlu lagi ada suku rasisme. Stop rasisme. Maunya dengan film ini kita berubah gitu untuk saling membedakan antara satu dengan lain, tapi kita bersatu untuk tujuan supaya masa depan kita bisa terbuka dan bisa lebih baik lagi ya untuk memberikan contoh ke generasi berikutnya. Iya, karena di film ini juga dikasih tahu kalau apa yang kita telah torehkan sebagai sejarah tentang kayak rasisme gitu bakal beberapa tahun kemudian bisa mengakibatkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi kayak lebih hancur-hancuran, lebih berantakan lagi karena udah dari sekarang itu kita rasis. Jadi kita jangan rasis gitu. Ini kan genrenya tuh film action thriller kan, Mak. Nah, konsepnya itu distopia atau distopia. Jadi distopia itu suatu kondisi di mana negara itu jadi kayak ada ketidakadilan, terus kesengsaraan, pokoknya kesannya itu visualnya kayak negara itu lagi hancur bobrok segala macem gitu. Jadi kayak kalau kita lihat setting-setting set lokasinya, terus juga suasananya itu benar-benar berantakan, hancur berantakan banget itu Indonesia dibuat di ceritanya itu gitu. Jadi diangkatlah isu rasis, terus isu-isu pendidikan juga, gimana guru itu sangat berdampak dengan mentalnya seorang anak. Apalagi kalau misalnya guru itu udah menghakimi anak itu bakal gak punya masa depan hanya karena etikanya itu buruk atau segala macam. Padahal ini kalau Mama nyadar, kita kan khotbahnya kan tentang memberikan kesempatan ketika orang itu melakukan kesalahan terus-menerus mungkin, tapi pada satu ketika dia pasti akan berubah. Tapi ini filmnya memang memberi kesempatan. Cuman ya
Gitu. Tidak. Udah nggak bisa lagi. Nggak bisa karena dikuasai dengan dendam, iya. amarah, trauma. Nah, dia mau menunjukkan kalau dia hebat gitu. Dan aku sangat terpesona dengan setting-setting lokasinya yang itu kalau Bang Jokan bikin film selalu settingannya pasti bikin sendiri. Aku nanya langsung kok sama penulis naskahnya ya. Ya penulis naskah sekaligus sutradara sekaligus editor. Aku nanya, itu sebenarnya dokumenter yang dipakai, dokumen-dokumen yang lama atau settingan? Semua asli disetting katanya. Iya. Jadi aku bilang lagi, nggak kebayang ya, karena itu kolosal kan banyak. Pasti sulit, aku bilang sama Joko Anwar. Iya, pasti sulit ya Bang, aku bilang. Sangat sulit katanya. Aku pikir jalan ceritanya ini agak gampang. Iya. Karena settingnya kan kebanyakan hampir berapa persen ya? Lokasinya yang 80% tuh di sekolah ya, yang sama. Padahal bukan sekolah sih, gudang yang dijadikan sekolah. Aku pikir ya budgetnya nggak terlalu banyak. Ternyata kan gudang itu kan harus ada kursi-kursi yang ditaruh untuk dijadikan sekolah. Udah gitu dengan manusia yang banyak berkali-kali. Terus pas kerusuhan kan banyak apa ekstrasnya. Nah, itu yang bikin sulit sebenarnya. Aku pikir sih filmnya ini sungguh berhasil lah. Berhasil dalam arti apa ya? Anak-anak mudanya itu, mereka bukan pemain-pemain kawakan, tapi melihat aktingnya, aduh 100% hampir sempurna. Mereka punya kekompakan, karena saya latar belakangnya orang bikin sinetron-sinetron, tapi nyaris sempurna, betul-betul. Semua filmnya bagus, apalagi waktu kolosalnya. Mana bisa dilihat itu zaman sekarang yang kayak gitu, enggak. Betul-betul kayak yang zaman dulu dia buat itu settingannya. Kelihatannya betul-betul kayak asli. Makanya saya tadi tanya, itu dokumenter yang dulu apa yang setting itu langsung saya tanya. Kalau nggak nonton, rugilah. Karena ini juga pembelajaran kan bagi kita, supaya suatu saat kita nggak akan terjadi lagi yang seperti ini. Ya, untuk betul-betul mempertahankan kesatuan NKRI harga mati. Film ini itu dikerjakan tahun lalu produksinya, tapi karya yang ditulis Bang Jokan ini udah dari 2007. Karena sutradaranya ini sama penulis dan dia editing, sudah di kepalanya semua, sudah tinggal dikunyah. Karena saya nggak pernah loh melihat film seperti ini. Biasanya romantis-romantis. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tonton ini nggak ada romantisnya. Ada romantis tipis-tipisnya. Ya tapi kan lebih sadisnya yang kelihatan. Iya, maksud aku kita kayak penonton itu ada terhiburnya dikit lah gitu. Ada jokes-jokes lucu-lucu juga ya kan. Tapi memang nggak kelihatan kok kayak. Jadi nggak hanya dari full awal sampai akhir sadis-sadisan. Kayak gurunya berdua itu. Nah sih. Aku ngeliat nih ada loh. Ada, tapi tidak diperdalam. Iya, kan cuman bumbu-bumbu aja. Ya biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang yang diambil lagi antara anak dengan orang tua. Yang dikasih tahu rumah tangganya broken, langsung anaknya jadi brutal kayak gitu. Ini nggak penting yang kayak gitu-gitu. Iya, penting. Iya, yang penting. Udah langsung aja. Udah. Eksekusinya. Iya. Hantu-hanteman. Seru lah. Kita kasih rating berapa untuk Pengepungan di Bukit Duri? 9,9. Karena nyaris sempurna, jadi 9,9. Selamat untuk Pengepungan di Bukit Duri. Semua kru dan pemainnya keren. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terus nantikan konten-konten ASMR selanjutnya. Aku sama Mama Review Film pamit dulu. Bye!